you want to be a part of this? Please. Anything could happen. You're gonna have to. It's one of life's. ¿Duermes en la cama? Yo, apa kabar guys? Bareng Evan di sini siap bikin waktu luang kalian lebih seru. Di video kali ini kita bakal ngebahas alur cerita dari film yang sudah lama rilis di tahun 2012, yaitu Eden. Film yang didasarkan pada kisah nyata tentang seorang gadis berusia 18 tahun keturunan Korea Amerika yang tinggal di New Mexico. Diculik oleh dua pria, salah satunya adalah mantan marinir dan agen FBI korup, dan kemudian diperdagangkan dalam jaringan prostitusi ilegal. Lalu, bagaimana ya kisah selanjutnya? Langsung aja, ini dia alur cerita lengkap dari film Eden tahun 2012. Film dimulai pada Juni 1994, mengisahkan seorang remaja bernama Yoon Jae atau Jae yang baru lulus sekolah dan membantu orang tuanya di toko. Meskipun terlihat baik, Jae juga memiliki sisi nakal, seperti merokok diam-diam dan berencana pergi ke klub malam bersama temannya Abby. Ayahnya mengetahui kebiasaan buruk itu, tetapi karena kasih sayangnya, ia hanya menasehati Jae untuk berhenti merokok dan bahkan memberinya cincin sebagai hadiah kelulusan. Berbeda dengan ayahnya, Ibu Yoon Jae dikenal tegas dan disiplin dalam mendidik anaknya agar rajin bekerja. Suatu hari, ia meminta Jae untuk mengerjakan laporan keuangan bulanan toko karena laporan itu akan disetorkan ke bank pada hari Senin. Namun, Jae sebenarnya sudah berencana pergi ke bar bersama temannya, Abby. Untuk bisa izin keluar, Jae berpura-pura akan mengerjakan laporan tersebut malam itu. Awalnya ibunya tidak mengizinkan karena khawatir Jae sendirian di toko. Tetapi Jae berhasil meyakinkannya dengan alasan bahwa Abby akan menemaninya serta berjanji akan pulang sebelum pukul 10 malam. Malam itu, Jae dan Abby akhirnya berhasil pergi ke bar dan bersenang-senang minum bersama. Di sana, Jae bertemu dengan seorang pria yang menarik perhatiannya yang mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran. Menyadari ketertarikan Jae, Abby kemudian meninggalkan mereka untuk mencari teman pria lain. Malam minggu itu dihabiskan masing-masing dengan pasangan mereka. Pria itu kemudian mengantar Jae pulang dan Jae yang polos merasa bahagia saat mereka bercanda di perjalanan. Namun ketika pria tersebut berpamitan untuk menelepon temannya, Jae menyadari bahwa seragam pemadam kebakaran yang dipakainya palsu. Sayangnya sudah terlambat, Jae pun tertangkap oleh pria tersebut. Di tempat lain, seorang polisi bernama Bob sedang berpatroli ketika menemukan mayat wanita di dalam lubang bersama seorang polisi lokal dan warga sekitar. Polisi lokal menduga korban adalah tahanan luar karena memakai gelang pelacak. Namun secara mengejutkan, Bob menembak mati kedua orang tersebut, menandakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Sementara itu, Jae terbangun dalam keadaan tangan terborgol di sebuah ruangan asing. Seorang penjaga dan wanita dokter datang, lalu membius Jae karena ia terus meminta untuk menghubungi orang tuanya. Setelah pingsan, dokter itu melepas kawat giginya secara paksa dan memandikannya dengan bantuan penjaga. Jae kemudian ditempatkan di asrama yang berisi para gadis lain yang juga diculik. Ia kini dipasangi gelang pelacak sama seperti mayat yang ditemukan sebelumnya. Terungkap bahwa Bob adalah polisi korup yang menjadi otak di balik jaringan perdagangan wanita. Ia bersama rekannya, Vaughn atau Fawn, memberikan anak kucing kepada tiap gadis agar mereka tenang dan memperingatkan agar tidak mencoba melarikan diri karena daerah itu terpencil dan berbahaya. Bob bahkan mengancam akan menyakiti keluarga Jae jika ia berbuat macam-macam dan mengatakan tahu alamat rumah serta laporan kehilangan dari orang tuanya. Sebelum pergi, Bob memberi Jae nama baru, yaitu Eden. Hari-hari selanjutnya Eden jalani sesuai aturan. Semua mandi bersama sesuai jadwal dan setelahnya masing-masing mengecek kehamilan dengan tes pack. Tidak hanya itu saja, mereka juga harus rutin mengecek kesehatan, kebersihan, karena kuku panjang saja sangat tidak diperbolehkan. Beberapa hari kemudian, Fawn mengumpulkan dan menyuruh beberapa gadis untuk menjalankan tugas dan mengganti pakaian, termasuk Eden yang akhirnya mendapatkan tugas pertamanya. Mereka kemudian dibawa dengan mobil van ke suatu tempat yang ternyata mereka diberi tugas untuk membintangi sebuah film porno. Tentu saja Eden sangat ketakutan,
apalagi melihat temannya yang harus diborgol. Namun apa daya, setelah diancam akhirnya ia pun terpaksa menuruti perintah itu. Beberapa hari kemudian Eden mendapatkan tugas lagi. Ia kemudian dibawa oleh Vaughn ke rumah klien dan di sana Eden pun harus meladeni seorang pria tua. Saat Vaughn menunggu, tiba-tiba terdengar teriakan dan ternyata si Eden menggigit si pria tua itu. Melihatnya Eden tidak ada di tempat, Vaughn langsung lari dan berhasil menangkapnya saat meminta tolong kepada ibu-ibu perumahan. Sialnya mereka tak bisa berbuat apa-apa karena Vaughn mengaku kalau dirinya polisi yang sedang menangkap pecandu narkoba. Karena membuat kesulitan, Eden dihukum dengan direndam dalam sebuah bak berisi es. Kejadian tersebut membuat Bob memperingatkan Vaughn untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Dan terungkaplah kalau ternyata Vaughn adalah anak tiri Bob sendiri. Makanya ia pun hanya diperingatkan dan tidak diberi hukuman. Singkatnya, tak terasa sudah 1 tahun Eden berada di sana dan terbiasa dengan rutinitasnya. Dalam suatu kesempatan, Eden pun berbicara dengan Priscilla, yaitu teman sekamarnya di sana. Eden mengetahui kalau seorang wanita yang selalu memberikan tespek kepada para gadis adalah Septiana, yaitu wanita kesayangan dari Vaughn ataupun Bob. Priscilla menjelaskan Septiana bisa memilih pekerjaan yang ia sukai dan bebas meminta apapun dari Bob. Dan karena itulah Septiana memakai cincin milik Eden yang dulu diberikan ayahnya. Namun percakapan tersebut terhenti karena tiba-tiba ada seorang penjaga yang memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Malamnya, seperti biasa, Eden dan beberapa gadis lainnya dibawa ke sebuah pesta private para pria hidung belang. Di sana, Eden dipilih oleh seorang pria tua kaya dan kali ini Eden yang memang sudah terbiasa menghadapi keadaan tersebut tampak tenang. Ia bahkan bisa membuat si pria itu puas dengan pelayanannya. Saat akan pulang, Eden menyembunyikan hak sepatunya sebagai jaga-jaga jika Septiana melawan ketika dimintai cincin. Dan kebetulannya saat sampai, Septiana sudah ada di kamarnya untuk mengisi tempat tidur Priscilla yang menghilang entah dibawa kemana. Nah, saat semua sudah terlelap, barulah Eden melancarkan aksinya untuk meminta kembali cincin miliknya. Mereka berdua pun berkelahi hingga terdengar oleh Vaughn dan para penjaga. Vaughn tentu saja marah dan menghukum Eden dengan menyuruhnya menelan cincin tersebut. Setelah cincin itu ditelan, Eden pun berusaha mengambil perhatian Vaughn dengan menawarkan diri menjadi mata-matanya. Karena menurutnya para gadis-gadis termasuk Septiana, di belakang sering menertawakan Vaughn karena menjadi kacungnya Bob. Namun Vaughn saat itu tak percaya dan menyuruh Eden untuk segera kembali ke kamarnya. Suatu malam, Vaughn membawa Eden dan 2 gadis lainnya ke tempat pelanggan untuk dijadikan sebagai tontonan saat pesta. Seperti biasa, Vaughn menunggu acara itu selesai dan menikmati obat-obatan terlarang yang biasa ia bawa. Saat semua sudah selesai, ia pun kemudian mengajak Eden untuk menagih bayaran. Dan di sana terjadilah sedikit keributan karena ada seorang yang tak mau membayar sesuai perjanjian. Saat semua sudah dibayar, sialnya 2 gadis lainnya berusaha melarikan diri dan membuat Vaughn sangat marah sambil terus menelusuri jalan mengikuti sinyal dari alat pelacak. Saat di lampu merah, sebenarnya Vaughn tak menyadari kalau kedua gadis itu sedang meminta tolong di sebuah minimarket. Eden sempat bingung antara membiarkan 2 gadis itu lolos atau sebaliknya, namun pada akhirnya Eden memberitahukannya demi bisa mendapatkan kepercayaan dari Vaughn. Malam harinya Eden pun ke kamar mandi untuk BAB dan akhirnya ia pun bisa mendapatkan cincin yang sebelumnya sudah ia telan. Hari-hari selanjutnya berjalan normal seperti biasa, hingga suatu ketika Eden mulai diberi kepercayaan oleh Vaughn untuk menjadi tukang bersih-bersih di ruangan pribadinya. Saat bersih-bersih itulah, Eden pun melihat ternyata lelaki yang mengaku pemadam kebakaran dulu adalah teman Vaughn. Eden hanya bisa menahan kecewanya dan tetap berusaha menjalankan perintah. Singkatnya, mereka berdua pergi mengantarkan seorang gadis yang hamil ke sebuah rumah yang dihuni beberapa pria yang salah satunya bernama Mario. Di sana Eden mendengar kalau Mario sudah berhasil menculik seorang gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Vaughn. Saat Eden meminta izin ke kamar mandi, ia pun melihat sebuah ruangan berisi peralatan dokter dan tempat tidur bayi. Di ruangan lainnya ternyata ada Priscilla yang tengah hamil. Namun saat itu Eden tak bisa berbuat banyak, hanya berjanji kalau ia bakal berusaha mengeluarkan Priscilla dari sana. Dalam perjalanan pulang, Eden banyak termenung karena menyadari kini ia sudah masuk terlalu dalam di dunia bisnis tersebut. Hal itu membuat Vaughn curiga dengan gerak-geriknya dan langsung menanyakan apa yang terjadi. Eden hanya menjawab kalau ia tak habis pikir mengenai bisnis penjualan bayi. Vaughn menjadi curiga takutnya Eden berkhianat dan untuk bukti loyalitasnya ia meminta agar Eden membunuh seorang gadis yang baru saja mereka bawa dari Mario. Hampir saja si gadis itu ditembak mati, namun untungnya Vaughn segera menghentikannya dan percaya kalau Eden benar-benar berada di pihaknya. Saat tiba, Vaughn dan Eden melihat kalau penjaga bernama Ivan sudah dalam keadaan terikat karena ketahuan telah bekerja sama dengan kepolisian.
Vaughn akhirnya memutuskan untuk segera berkemas dan pindah ke Dubai. Namun sebelum itu mereka harus membakar semua barang-barang milik para gadis agar tak ada barang bukti yang tertinggal. Setelahnya semua gadis diberangkatkan lebih dulu, sementara Vaughn dan Eden mempersiapkan paspor palsu yang akan mereka gunakan nanti. Saat itulah Eden yang tak mau harapan bebasnya hilang kembali, mencampur obat-obatan terlarang milik Vaughn dengan cairan pembersih yang biasa ia gunakan untuk membersihkan kamar mandi. Dan ketika Vaughn menggunakannya, ia pun langsung batuk-batuk keracunan dan meminta segera dibawakan air minum. Merasa rencananya berhasil, Eden kemudian membawa opium untuk membius Vaughn. Namun saat kembali, nyatanya Vaughn sudah tak sadarkan diri. Akhirnya, Eden pergi dengan membawa tas berisi uang dan juga membuka alat pelacak yang selama ini selalu terpasang di kakinya. Bukannya kabur menyelamatkan diri, Eden pergi ke rumah Mario dan menawarkan uang untuk menebus Priscilla. Mario di sana menolak dengan alasan uang tersebut tidak cukup. Akhirnya, Eden hanya meminta agar ia bisa menemui Priscilla sebentar saja untuk berpamitan. Saat itulah ternyata ia membawa suntikan opium yang kemudian membuat Mario terkulai tak berdaya. Mereka berdua segera pergi dari sana, walaupun Priscilla tampak histeris karena ternyata bayinya yang sudah lahir sudah dijual oleh Mario. Setelah sampai di suatu tempat, Eden menelpon suatu nomor dari sebuah telepon umum, dan ia pun akhirnya menangis saat pertama kali mendengar suara ibunya. Dan film pun selesai. Melalui film ini, kita belajar bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang nyata dan sangat merusak kehidupan korban baik secara fisik maupun psikologis. Kisah Eden mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, keteguhan hati, dan harapan bahkan ketika seseorang berada dalam situasi paling kelam sekalipun. Ya udah guys, cukup sekian videonya. Jika kalian suka dengan video ini, beritahu kami di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.